Nah, oke. Halo semuanya, balik lagi sama aku Ima. Jadi buat kali ini aku ingin menjelaskan cara membuat kodenya. Tapi sebelum itu, ini kata aku pikir-pikir kembali nih jelek tampilannya. Jadinya ini aku pindahin PWM-nya ke sini aja. Ya, wadah tengah sini mungkin. Nah, ini deh clear aja nggak apa sini. Nah, nih yang aku pengen, wah, udah itu aja tampilannya. Karena ya dipikir-pikir jelek juga. Terus kita tambahin lagi button. Terus share samain bisa di copy sebenarnya tapi aku males. Nah ini tulisan ini kita rename aja jadi set WM. Nah udah, nah mungkin udah itu aja tampilannya. Nah sekarang kodenya gimana? Ya kalian udah bikin sedemikian sehingga udah bikin tampilan seperti ini. Kalian klik dua kali aja ini. Oh iya, aku juga lupa ini ada klik kalau kalian klik form. Terus ini ada form satu di sini propertiesnya. Nggak bisa ganti nama jadi IP meter. Ya, let's go. Kasih signature lah, email. Nah, bebas lah. Udah lah. Nah, oke. Nah, sekarang kalau udah klik dua kali aja formnya. Nanti muncul seperti ini. Ini kalau dilihat ada private void button ini. Jadi ini tuh isi button satu berarti si open ini kodenya isinya ya kita isi kode di sini, kode di sini, kode di sini, di sini dan di sini. Oke, sekarang ngapain? Nah, sekarang ngapain? Ya, kode lah. Ya, jadi karena kita di sini ingin menghubungkan apa antara GUI dengan serial port yang di Arduino, jadi kita manggil dulu si serial portnya gitu. Ya apa ini pokoknya kita mainnya tuh di dalam si form satu. Kenapa form satu? Soalnya ya isinya kita apa? Kita ngaturnya di form satu ya mainnya di form satu lah. Itulah. Ini jadi di sini enter aja serial port sebenarnya. Jadi kita bikin ini bikin variabel namanya port aja. Yang dimana nih isinya ya serial port itu yang com itunya itu loh. Nah, habis itu kita bikin function namanya get available ports. Nah, ya ini emang merah, jadi belum. Nah, oleh karena kita bikin namanya private void, bikin function namanya get available ports. Terus kasih kurawal, enter. Nah, jadi nggak merah lagi kan? Tapi di sininya harus diisi apa? Pertama-tama ini tinggal kita ketik aja tuh strip combo box satu. Nih, tar aku lihat dulu ini apa? Kok tulis strip sih? Combo box doang. Alamak, aku lupa masa. Si combo box apa ini? Combo box. My God. Jadi combo box 2. Ya ini combo box 2 items clear. Nah, jadi ya nge-clear aja, clear isi dari combo box itu. Habis itu kita bikin string, variable string namanya ya ports ini sama dengan enggak saya serial port dot get port names. Nah, ini dapetin ports yang com-nya. Habis itu kita ini lagi combo box 2 dot items dot add range ports. Jadi ya kita tambahin ports yang udah dapat ke combo box. Habis itu combo box 2 items
dot add refresh. Ini buat nge-refresh isi dari combo box. Nah, udah. Nah, sekarang kita ke ya ini udah buat ngatur get available ports. Jadi nanti kalau di start harusnya muncul bagian portnya. Baru refresh. Kenapa baru refresh? Ya, soalnya belum ada port yang kebuka. Sederhana. Nah, habis itu kalau udah, sekarang kita ngatur yang button klik ini, yang open ini. Isinya, kita cek dulu kalau ininya nggak refresh, kalau combo boxnya itu nggak refresh. Jadi if combo box 2 dot text sama dengan 2 kali refresh, ataunya ini pakai garis di atas enter lah, pakai shift garis miring, tapi ini di shift bisa lah. Terus combo box dot text sama dengan nggak ada. Jadi kita ngecek dulu gitu. Nah, kita message box kita ngasih tahu dot show, choose your com first gitu. Ya, seperti ini. Terus kita dah. Habis itu kita bikin lagi di sini if button 1 dot text sama dengan open. Ini open kan di sini. Open. Ya, open. Kita try. Namanya kayak kalau di coding itu ada namanya try sama catch. Jadi kita coba dulu gitu. Biar apa? Kalau ada error tuh nggak langsung error close, close apa? Close si GUI-nya, tapi dia bakal coba lagi sampai nggak error gitulah. Setidaknya begitu. Kira-kira kita pakai try sama bawahnya lagi sini catch. Catch ini tuh yang buat antisipasi errornya. Nah, udah ya itu. Jadi kita bikin variabel namanya port lagi. Ini si port bukan bikin variabel sih, port dari awal ini kita setting isinya jadi new serial port, isinya dari toolstrip sih, kebiasaan combo box dot text, terus int dot parse combo box 2, berarti salah, combo box 2 combo box 2 dot text. Ini buat ya portnya, jadi nyambungin comnya ya, com yang udah dipilih. Intinya ya kita bikin serial port baru yang dimana ini berdasarkan dari combo box 2 text ini, sama ya di parse combo box 2 text ini ya, it should be like that, I guess ya, seperti itu. Oh iya, ini combo box 1, sorry. Ini jadi apa? Ini yang ini tuh comnya, yang ini portnya. Sorry. Ini settingannya berarti com, port. Aduh, udah lama nggak coding. Terus habis itu kita bikin port, read timeout sama dengan 1000 ms. Ini ya timeout bacanya gitu ya, nunggu dulu 1 detik buat baca data. Terus port dot write timeout sama dengan 1000. Ini ya baca juga nunggu 1000. Ya aku tipe. Habis itu enter lagi, kita port open, habis itu kita port data receive, nama data plus sama dengan
serial port data receive. Ini merah, jadi aku mau bikin function nanti namanya serial port data receive, buat yang dimana ya nanti data receive itu atau data yang terima sama portnya ini bergantung dengan function ini. Semoga bisa dimengerti. Di situ kita bikin button one text sama dengan close. Habis itu catch. Sini aku lupa bikin exception message box dot show com cannot be used. Ya, ini buat ngasih message aja gitu kalau gagal yang ini kita show message ini gitu. Setidaknya ya tahu itu apa errornya. Setidaknya ya kita tahu apa yang salah. Itu ya nggak bisa dipakai. Ya. Habis itu garis ada if. Yang ini nggak usah ada else ya. Jadi di sini karena ada if, kita pasang else seperti else. Ini mana kalau button teksnya selain open, kita port close, kita tutup portnya. Itu kita bikin lagi button one text to equal open. Nah, udah ya. Jadi ya ini kita udah dapat. Oh, fuck. Aku belum bikin ini. Ya, jadi kita udah nge-setting kode di si openg ini. Nah, sekarang kita bikin function dari port data receive ini, oke? Ya, oke. Habis itu kita bikin, tapi sebelum itu, jadi serial data port receive ini kalau dilihat ada plus sama dengan, yang dimana dia bakal ditambah gitu, si datanya dari serial port data receive ini. Jadi, sebelum itu, kan kita tuh dapat data dari Arduino yang virtual terminal itu kan banyak gitu ya, nggak satu doang datanya. Misalkan 0,7 volt tuh berapa ampere, 0,1 atau 1 volt tuh berapa ampere, 2 volt berapa ampere, dan seterusnya banyak kan datanya itu. Nah, jadi kita tuh harus buat suatu apa variabel yang dimana dia bisa menampung si nilai-nilai itu, yaitu pakai array. Jadi kita hmm, bikin dulu namanya kita data gitu, string data sama dengan ini aja, udah gini aja. Oh, what? Nah, ini di situ kita bikin lagi namanya char signal. Ini bikin variabel lagi namanya signal yang dimana ini tuh array ya. Ini baru array soalnya ada lambang bracketnya ini. Dan ini string data ya string aja. Tapi kan kalau 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 ya kita ingat lagi bentar. Jadi kalau string itu dia bisa jadi kayak array gitu. Misalkan kalau ini 123 deh isinya bakal jadi kalau di array itu 1,23 gitu. Tapi dalam bentuk string. Ya, jadi intinya oh ini sebenarnya dua-duanya array. Nah, terus kalau udah kita bikin suatu variabel yang bisa menampung data dari Arduino, kita sekarang bikin function si serial port data receive ini. Seperti biasa, jadi bikin function private terus void, jadi datanya belum serial port data receive. Isinya ini parameternya ada objek sender sama serial data receive args i. Ya ini parameter aja. Terus Coral di sini. Habis itu ini kita bikin serial port sp equal serial port sender. Terus data equal sp dot read line. Terus this invoke new event handler di code waduh. Nah,
Jadi ini aku jelasin. Jadi kita bikin ya ini variabel lagi namanya SP. SP-nya isinya dari mana? Serial port, sendernya apa? Parameter kita. Nah, jadi di sendernya sendiri ini tuh si apa? Serial portnya gitu. Jadi kita mengirimkan data dari sender ini ke yang namanya serial port ini. Nah, terus habis itu kalau udah kita dapat datanya dari si sender serial port atau dari Arduino, terus kita baca readline, jadi namanya sp.readline ini ya kita bikin data yang mana isinya sp.readline, jadi dia isinya apa data yang udah dikirim sama serial port. Habis itu kita apa, kita invoke, maksudnya invoke tuh kita masukkan ini datanya ini menjadi ke decode gitu. Jadi keluaran dari data ini kita masukkan ke decode ini. Jadi decode itu bakal kita bikin function baru. Nah, function decode ini apa? Nah, ini function decode ini yang bertugas untuk menampilkan atau menghubungkan nilai dari serial port ini ke chart gitu. Jadi kita bikin private void di code, terus objeknya sender juga, terus event args ah pas ya itu kita bikin namanya char separator. Ini separator itu kayak apa? Kita apa sih yang di data kita yang bikin terpisah itu? Nah kan tergantung kalian operasinya gimana. Kalau berdasarkan kode-kode yang aku buat, aku nge-separate antara data ampere sama voltnya itu pakai spasi. Jadinya di sini kita bisa isi kalau char pasti pakai kutip satu terus spasi aja di sini. Nah, ini separator aku untuk memindahkan data yang satu yaitu data data nol yaitu si volt, terus data ke satu yaitu si current. Nah, habis itu aku bikin string data split. Ini ya intinya ini aku nge-separate datanya. Dah, ya intinya nih aku ada data, udah dapet data, terus datanya berbentuk string yang spasi-spasi gitu. Terus aku bikin array ini, bikin array string array yang dimana dari 0 sampai jumlah data yang di-separate ini berisi dari data split disparate. Jadi udah data tadi udah data banyak itu ada spasinya terus aku pilah kayak di Excel gitu separate yang spasi kalau di spasinya itu jadi data ke satu terus setelahnya jadi data kedua. Nah terus kita masukin ke data split ini intinya begitu. Terus itu aku bikin lagi kode namanya variable namanya decimal pwm sama dengan decimal dot parse. Jadi dia tuh mengubah data split ini yang awalnya apa? Awalnya berbentuk string jadi bentuknya desimal. Udah sederhana itu deh. Terus aku juga bikin float i d a i adc 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 ya bodoh lah i adc ya sama dengan float dot parse data split 0. Nah, jadi intinya kok 0 sih? Satu. Nah, jadi intinya itu jadi ada dua data split 0 ini si volt di PWM, ini current. Jadi intinya aku bikin data splitnya yang pertama PWM desimal, kalau yang ini float. Kenapa dibedakan? Soalnya kalau nanti dibentukannya float, nanti si satu titik komanya tuh banyak gitu. Jadi apa bacanya tuh pusing gitu. Makanya aku ubah jadi desimal. Nah, habis itu kita ya udah kita isi chart gitu. Ya dengan nilai VPWM dan di ADC ini. Jadi kita ke chart 1 dot series ini dari nama series kita current terus points dot add xy v pwm i adc.
Ya ini sederhana, apa, kita nambahin X sama Y-nya, nilai dari VPM sama IADC, udah ya. Terus chart dot series, lagi si current lagi, yang bisa di copy sebenarnya, tapi ya nggak di ketik. Situ X value member dot equals VPWM. Ya, jadi value-value dari X-nya ini, dari total X, isinya VPWM. Terus kita copy aja. Ini, wow. Nih, jadi Y value ubah sama apa kira-kira? IADC lah. Habis itu, kita sekarang bikin text box. Text box berapa ini? Text box 2. Kita bikin text box 2 dot text sama dengan data. Easy ya. Terus text box 2 dot text lagi sama dengan enter. Ini N2. Oh, ini N. Nah, ini buat tambah enter. Di situ text box 2 selection star. Ini buat scroll, buat scrollnya nanti apa? Si text box 2 dot text dot length. Ini buat setting, kan ini ada scroll, jadi nanti biar auto scroll gitu. Terus text box 2 dot scroll to caret, ini buat auto scrollnya. Nah, itu habis itu, sorry HP aku jatuh. Nah, habis itu, what? Kok nggak bisa ya? Oh, ininya harus S. Lucu ya, yang ini nggak pakai S. Yang satu lagi pakai S. Ya, ini ya. Jadinya pakai S, yang Y value members. Nah, terus kalau udah, hmm, actually, ini kita tes dulu aja ya. Open, nah, choose your com first. Oke, udah muncul. Bentar deh. Nah, sekarang lanjut. Nah, habis itu, apa? Kita ada yang belum kita atur nih. Pertama, set PWM. Terus, clear sama copy to clipboard. Mungkin buat set PWM ini sama PWM ini aku bakal sediain di video lain karena aku sendiri juga belum benerin ya setidaknya, tapi kalian harusnya udah bisa apa, ya nampilin data gitu dari Arduino. Yang ini nanti ya, sorry, ini opsional. Nah, habis itu kita sekarang mau ngatur yang clear ya. Ini klik dua kali aja clear, langsung muncul nih. Nah, jadi clear ini isinya apa? Gampang banget. Ya, intinya buat nge-clear aja. Tapi kita cek dulu. If port is open itu. Ya, is open, terus kita message box show the serial port must be closed or stop. Nah, itu of course saya pasang else di sini. Text box 2 dot clear. Ini di clear aja, terus chart 1 series current points clear. Nah, ini fitur aja sih. Oh, itu copy to boardnya, copy to clipboard. Ya itu kita ini aja, tinggal clipboard dot set text box 2 dot texto. Well, nah udah ya, ini PWM nanti lah ya.
Nah, sekarang kita buka Proteus. PDS. Yang mana yang ini? Ya, jadi apa? Ya udah dihubungkan kan yang kemarin tuh. Jadi kalian pastiin dulu ininya, diatur dulu komnya nih. Jadi mungkin ya kom 2, habis itu ininya buat aja 1600, data bitnya 8, 1600 juga. Terus ininya dihubungkan ya, RxD ke Rx, TXD ke TX. Nah, terus aku run, itu, nah ini ada dua. Terus aku run, terus aku di coba start. Terus itu kita open. Oh, choose your com dulu. Kita refresh. Oh, oke. Oh, belum muncul. Aku tahu kenapa. Pertama, ini baut rate-nya kita atur dulu di sini. Bukan di item ini. Nah, isinya kita di sini dari mungkin 4800, 1600 dulu aja dua. Nah, habis itu itemnya sendiri di sini port. Nah, harusnya ini kan text box combo box 2 ya, combo box. Jadinya wait. Bentar. Apakah ada yang salah? Saya rasa tidak. Hmm. Nggak ada yang salah sih. Nah, ini udah ada muncul. Tetapi saya rasa tahu kenapa. Karena hmm, kita lihat di ini ya, serial. Ini dia tuh. Wah, jadi aku bikin lagi aja sini. Kayaknya create. No, oh expire guys. Pantesan. No. Ya, ya jadi install dulu ya. Jangan sampai expire. Oke, ini untuk cari gimmick-gimmick juga guys. Jadi kalau misalnya kayak aku expire juga, ya pertama-tama kalian search dulu. Ini namanya Windows Security. Ya, kita buka. Di situ pilih yang Virus and Threat Protection, Manage Setting. Terus Real Time Protectionnya kita mati. Yes aja. Udah. Terus itu kita cari, mau cari dulu. Ya. Terus sistem implementasi, gas. Terus kita install virtual serial port driver pro ini yang udah aku tunjukin di sebelumnya. Ada ya don't run ini, tapi yang klik more info terus run anyway. Tenang teman, ada virusnya. Saya juga tidak tahu tapi saya percaya sama aplikasi ini. Ya, oke, oke. I think ya udah, tinggal di yes aja. Nah terus, wah ini di sini kita buka. Let's go, oke. Jadi udah nggak expire lagi, tapi aku pengen bikin lagi aja. Jadi kita bikin pair di sini, pair, terus com satu sama com com ya. Nah, jadi buat kali ini aku udah saya ada com baru. Ya namanya Virtual Serial Portkit dari Fabula Tech. Terus kalian bisa download. Ini masih trial. Ya ini buat nunjukin aja gitu. Terus kalian bisa add virtual port pair. Nah, terus ada COM3 sama COM4, terus pilih advance, terus enable bitrate emulation. Ya, pilih mau bebas COM3, COM4. Intinya antara COM1, COM2, COM3, COM4. Aku pilihnya COM1, COM2, COM2.
terus oke aja. Nah, aku udah bikin. Nah, habis itu ke kita ke Proteus kita setting ininya COM 2, terus kita start aman, kita ke apa? Ke GUI kita, ke Visual Studio kita pilih start juga di sini. Habis itu, ini ada portnya nih, COM 1 bit terus 1600, terus di open, terus di open. Habis itu muncul datanya adik-adik. Let's go. Ini kalau dilihat ya, series X-nya ini apa voltnya masih gak bener ya. Masa 15 voltnya? Ya, tapi intinya udah ini kita udah setidaknya udah nunjukin ya apa udah bisa gitu. Aku tahu kenapa munculnya salah. Soalnya di sini aku tampilannya ada tiga, ada yang 0,00, 0,58 sama ini ya. Nah, jadinya aku ini salah pilih aja gitu. Hmm, ya tapi coba aja di kalian harusnya nggak kayak gini. Aku yakin aman. Jadi misal ya, kalau aku ubah dikit ntar di situnya berarti data split 1, data split 2 misalkan, 1. Nah, kita benar ya. Kalau di aku, soalnya aku ada tiga data. Ini yang apa? Ini yang data split 1, data split 2, ini data split 0. Nah, jadi ini terserah kalian, diatur aja sini ya. Aku sih gini. Nah, terus kalau udah kita bisa build solution atau build IV Meter Tutor. Terus kalian bisa cek kalau aku di sini tutor, terus ada bin rilis, debug rilis. Nah, ini debug, terus ini ada IV Meter Tutor. Terus, udah. Gue usah buka Visual Studio, langsung ada ini. Bisa juga dibuka komnya. Ya, jadi sekian ini mengenai GUI yang udah kita buat. Sekian dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.